Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai daerah tujuan wisata. Teman-teman pasti sering sekali mendengar istilah daerah tujuan wisata, atau lebih sering disingkat dengan DTW. Apa sih sebenarnya daerah tujuan wisata? Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang daerah tujuan wisata. Kita lihat dulu nih definisinya. Daerah tujuan wisata yaitu merupakan tempat di mana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Nah, kalau kita lihat di sini nih, di gambar saya saat ini, saya lagi kasih gambar, ada yang tahu? Ya, itu adalah Gedung Sate. Ini berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat di Pulau Jawa. Siapa sih yang nggak kenal ya sama Bandung, merupakan daerah tujuan wisata terpopuler, di Indonesia. Nah, merupakan salah satu, yang populer di Indonesia. Nah, wisatawan, ternyata daerah tujuan wisata ini, eee, adalah wisatawan dalam melakukan aktivitas perjalanan itu dirangsang atau ditimbulkan dengan adanya sesuatu yang menarik, yang lazim disebut dengan daya tarik wisata atau tourism attraction atau tourist attraction, yang dimiliki tempat kunjungan tersebut, baik untuk kepentingan bisnisnya maupun tempat pesiar, misalnya iklim tropis yang hangat, iklim ekonomi yang kondusif untuk investasi ataupun kegiatan lainnya. Jadi orang melakukan aktivitas, wisata itu berbagai macam alasannya ya. Nah, ada beberapa unsur pokok yang harus ada di daerah tujuan wisata. Jadi gunanya di mana nanti ketika teman-teman bekerja sebagai pengelola daerah tujuan wisata atau berencana mengembangkan sebuah daerah, menjadi sebuah daerah tujuan wisata, ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama, objek dan daya tarik wisata, yang kedua, prasarana wisata, yang ketiga, sarana wisata, yang keempat, tata laksana atau infrastruktur, yang kelima, masyarakat ataupun lingkungan. Kita lihat ya definisinya satu-satu. Nah, objek dan daya tarik wisata. Apa aja sih yang menjadi daya tarik wisata? Banyak sekali. Salah satunya ada daya tarik alam, kemudian daya tarik budaya. Kalau di sini saya kasih contoh, ada pegunungan, ada laut, ada, seni budaya. Nah, di sini saya contohnya itu adalah tari Bali ya. Kemudian ada aktivitas masyarakat menenun. Nah, dan ternyata menenun ini hampir seluruh belahan Indonesia, ya, di setiap yang ada di Indonesia, mereka, mampu untuk melakukan kegiatan menenun dengan ciri khas masing-masing. Dan selanjutnya yaitu prasarana wisata. Pada dasarnya sebenarnya untuk prasarana wisata ini tidak ada yang khusus ya. Jadi kalau untuk prasarana wisata ini umum, jadi meskipun tidak ada aktivitas wisata pun hal tersebut dibutuhkan, seperti jalan tol, kemudian bandara, stasiun, kemudian bus, terminal bus, kemudian jembatan, akses WiFi, telekomunikasi. Nah, itu tuh merupakan prasarana, wisata menunjang untuk, semakin lancarnya aktivitas wisata ataupun yang akan dilakukan di daerah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu sarana wisata. Nah, sarana wisata ini juga, merupakan aspek, penting dalam kegiatan wisata dan harus ada di daerah tujuan wisata. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada sarana wisata ini sangat mengganggu dalam, memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Yang pertama hotel atau akomodasi. Kalau misalnya tidak ada hotel di daerah tersebut, wisatawan mau kita inapkan di mana? Nggak harus hotel sih, teman-teman bisa, inapkan itu di homestay ataupun sejenisnya. Kemudian restoran ataupun rumah makan. Jika tidak ada, yang pihak ketiga yang menyediakan tempat makan, lalu wisatawan yang datang ke daerah tersebut mereka makannya di mana? Ya. Nah, kemudian, juga ada sarana angkut wisata seperti bus pariwisata ataupun transportasi dalam kota, yang menjadi, sarana utama untuk melakukan mobilitas di destinasi tersebut.
Nah, begitu. Jadi yang membedakan prasarana dan sarana, kalau prasarana itu lebih ke umum, kalau sarana itu lebih poinnya ke kegiatan wisatawan tersebut. Jadi, kemudian ada lagi infrastruktur wisata, kemudian ada lagi masyarakat. Infrastruktur itu ya ada jajaran pemerintahnya, ada hal-hal lain yang berhubungan. Untuk masyarakat kenapa sangat penting di destinasi, kalau tidak ada masyarakat, siapa yang akan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Oke, baiklah teman-teman, begitulah penjelasan singkat saya mengenai daerah tujuan wisata. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp group ataupun melalui LMS group. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada episode berikutnya dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.